Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, soal 4 ponsel yang disita oleh KPK begitu kan ya. Kabarnya hasil penemuan ya di rumah Noel, hasil penggeledahan di rumah Noel, ternyata 4 ponsel itu diletakkan di atas plafon. Wah, ada apa begitu kan ya? Inilah banyak yang menduga bahwa hasil korupsi besar-besaran ya sejak lama yang dimainkan, mungkin 4 ponsel itu kabarnya bisa saja komunikasi antar sesama. Biar kehilangan jejak. Mungkin banyak yang menduga seperti itu begitu kan ya. Tapi ada satu hal yang kemudian saya kutip begitu dari beberapa media begitu kan ya. Katanya ya Noel ini ditarget karena dia membela Munarman dan membela Abraham Samad ya, Abraham Samad. Sehingga ketika ada kasus-kasus ribut ijazah, dia malah ikut menyerang Sylvester Matutina. Jokowi katanya marah sehingga pesan ke KPK agar Noel ditangkap. Wah. Apakah dengan adanya OTT itu, apakah ini sudah diincar sejak lama? Pertanyaannya, kalau diincar sejak lama, berarti jelas bahwa sudah lama mereka memainkan korupsi dong, begitu kan? Apakah ia menerima 33 juta? 30 miliar? Bagaimana dengan yang lain? Saya kira ini kan lebih begitu. Kabarnya begitu kan ya. Ada yang miliaran begitu. Ada yang disebut sultan dan sebagainya. Dan inilah yang kemudian mungkin ada satu sisi kemarahan dari seorang Jokowi begitu. Sebagai relawan kok jadi pengkhianat ya? Kira-kira seperti itulah logikanya begitu kan. Jadi saya kira bahwa penangkapan dari penggeledahan dari rumah Noel ini ternyata menemukan sejumlah fakta-fakta baru sehingga ya si Noel ini tidak bisa mengelak lagi begitu kan. Ya, bisa saja main dua arah. Relawan Jokowi mania, relawan Prabowo mania, mungkin satu arah mereka berkomunikasi begitu. Nah, KPK ini harus mengungkapkan itu gitu. Siapa yang terseret pada akhirnya? Siapa yang terseret di situ begitu? Ayo dong bernyanyi. Kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Jadi, saya kira bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Sylvester ini ternyata terbongkar semua ya, relawan Jokowi mania. Ini relawan Jokowi dong. Coba kita baca komentar netizen. Apa komentarnya ya? Jadi yang berkuasa sekarang masih Jokowi kah atau Prabowo kah? Ngapain? Inilah sudah ketahuan mafia-mafia mereka begitu kan ya. Jadi artinya sekarang lagi bermasalah si Noel ini begitu kan ya. Begitu rakusnya mereka begitu. Begitu rakusnya mereka sehingga melakukan apa aja begitu. Ini Noel emang koruptor, nggak ada urusan mau backingin ya Jokowi atau Prabowo. Yang penting KPK udah bener gasak terus semua koruptor. Semoga Budi Ari selanjutnya. Apa maksudnya bang ya? Kok menyebutkan Budi Ari? Belum tentu begitu. Tapi kita tunggu saja begitu kan. Jadi saya kira inilah komentar-komentar dari netizen. Saya kira KPK itu harus berdasarkan dengan bukti begitu. Siapapun. Ya, kalau Budi Ari punya bukti begitu kan, ya bisa saja dijerat oleh KPK. Kalau tidak punya bukti ya tidak bisa begitu. Jadi saya kira bahwa dengan adanya situasi dan kondisi saat ini, ketika Noel ya digeledah rumahnya begitu kan ya, dulu begitu luar biasanya ya, mengatakan bahwa wah ini korupsi. Harus kita penjarakan ini. Walau bisa penjarakan seumur hidup, penjarakan umur mati dan sebagainya. Ada yang mengatakan seperti itu, bro. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi? Ternyata yang rakus itu adalah dirinya sendiri. Bayangkan, dia lantang begitu kan, yang mengatakan hukuman mati bagi koruptor. Ternyata ya begitu dapat jatah kursi begitu kan ya, ini rakus ya. Dan disitulah KPK mulai mengusut begitu kan ya, mulai pengusut. Jadi si Noel ini bisa saja begitu kan ya, kena pasal yang begitu berat ini begitu. Ini bukan 1 kali 2 kali melakukan itu begitu. Ini berkali-kali begitu. Kalau kita kutip begitu dengan apa yang kemudian disampaikan dalam beberapa
media begitu mengatakan begini ya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi isu soal menyebutkan ya penangkapan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer begitu kan atau si Noel oleh KPK itu merupakan rekayasa politik ya. Rekayasa politik itu dari siapa? Ya tentu dari Joko Widodo kabarnya begitu. Benar nggak seperti itu? Nah, dengan adanya ungkapan ini saya coba berpikir begitu kan ya, apakah iya? Apakah karena si Noel ini karena mengkhianati seorang Jokowi? Apakah karena relawan mania yang dibentuk oleh Jokowi, dibesarkan oleh Jokowi, fasilitas bahkan menjadi komisaris dan pada akhirnya begitu kan ya, ya menjadi pengkhianat. Nah, kita lihat saja begitu. Namanya orang cari selamat masing-masing boleh-boleh aja dong, jangan marah. Kalau Jokowi marah begitu, wah bisa nanti benar nggak begitu kan? Ya kalau marah ini semakin mengungkapkan begitu. Tapi langkah ini langkah bagus begitu kan? Ya. Tapi lebih sakit lagi ketika PDIP dikhianati oleh seorang mantan presiden. Ya, kembali ke yang tadi begitu kan. Ya, hal ini diungkapkan oleh Mahfud MD di kanal YouTube miliknya begitu kan. Saya belum nonton tapi baca dari diksinya ini agaknya benar begitu kan ya. Seperti dikutip dari redaksi dari Jakarta. Katanya Noel ini ditarget karena dia membela Munarman, membela Abraham Samad, membela menyerang Sylvester dan sebagainya. Kalau toh pada hakikatnya seperti itu begitu, artinya siapa yang punya kekuatan ini begitu kan? Ya, Jokowi kah apa Prabowo begitu. Namun ia menegaskan bahwa tidak mempermasalahkan spekulasi tersebut. Mahfud MD ya tidak mempermasalahkan kucing bulunya berwarna hitam atau putih. Baginya yang penting ya tugas kucing adalah menangkap tikus kabarnya ya. Siapapun orangnya harus ditangkap begitu. Jadi dia menekankan bahwa penangkapan Noel ini kabarnya begitu kan ya, apakah ini diperintah Jokowi benar, itu hal tetap tidak menjadi masalah ya, walaupun dia benar atau tidak begitu kan, itu tidak ada masalah karena artinya peduli terhadap korupsi seperti ini begitu kan. Artinya apa? Artinya bahwa korupsi begitu kan itu adalah musuh kita bersama. Jadi ya mau yang merintah Prabowo kek, mau yang merintah Jokowi kek, mau merintah rakyat kek, silahkan, tapi dengan ya nuansa bahwa mereka adalah benar-benar korupsi. Ternyata bukti begitu. Walaupun mau diperintah Jokowi bagus dong. Ya kenapa? Ini perlu diapresiasi, membongkar kartu asnya relawannya sendiri begitu. Apa karena sakit hati atau tidak? Kan ngeri pada akhirnya. Jadi saya kira bahwa dengan adanya ucapan bahwa sekalipun teori begitu ini, sekalipun teori bahwa penangkapan Noel diperintah Jokowi benar, itu hal tetap tidak menjadi masalah karena ini berhadapan dengan orang-orang yang korupsi begitu kan ya. Bahkan Immanuel ini begitu kan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan. Nah, kalau pemerasan butuh musuh kita bersama dong. Siapapun yang mengetahui dengan soal pemerasan, korupsi, silahkan laporkan, tidak ada masalah begitu. Dan KPK terbuka 24 jam. Ya, makanya ini harus dibongkar begitu kan. Ya, ingin menyelamatkan masing-masing pada akhirnya. Bisa saja. Ya, bagi kami begitu kan ya. Kalau ini atas perintah Jokowi, maka kemudian ini langkah yang bagus bagi seorang Jokowi begitu kan. Karena sudah jelas bahwa dia melakukan penyuapan, tindak pidana begitu kan ya. Korupsi di situ begitu. Kenapa Bang? Ya karena kita jelas bahwa beberapa karena yang kita tahu bahwa Prabowo sekarang ini begitu kan menjadi presiden, ya kalau dengan diungkapkan kasus-kasus seperti ini, saya kira ini langkah yang bagus begitu. Makanya tidak heran sekarang banyak muncul narasi-narasi bahwa ya Jokowi sudah menangkapi bahwa itu relawan Jokowi mania begitu kan, ya sudah mengaku itu begitu. Dan pada akhirnya orang-orang akan melihat bahwa ketika ada 4 ponsel di rumah Noel begitu, ini mengidentifikasi bahwa jangan-jangan Noel ini masih berkomunikasi dengan yang lain begitu. Ya bisa berkomunikasi dengan siapapun, dengan relawan-relawan mereka begitu. Ya inilah akal-akalan mereka begitu. Kok bisa-bisanya punya 4 ponsel? Ya, kok bisa-bisanya mereka dengan siapa begitu?
Jadi saya kira ini harus benar-benar diungkap begitu. Dengan adanya seperti ini banyak orang yang sudah penasaran begitu. Ini geledah rumah Immanuel Ebenezer, KPK temukan 4 ponsel di plafonnya. Ya, ini ngeri bos. Ini ngeri-ngeri sedap ya, ngeri-ngeri sedap. Ini berani ya, berani memenjarakan termol berarti berani begitu kan ya. Apakah berani? Nah, maksudnya kalau kejaksaan bisa menangkap orang-orang itu begitu kan ya. Masa iya hanya Noel yang jadi tersangka begitu kan. Coba dong siapa yang menikmati itu begitu ya. Apakah hanya si Noel saja atau bagaimana? Kita tunggu saja, Bos. Mungkin dengan siapa yang menikmati itu gitu. Saya kira tidak mungkin. Karena kelihatan loyalitas dari seorang Noel ini kepada relawan-relawannya begitu kan ya. Relawan Jokowi Mania itu sangat luar biasa begitu. Kita tunggu saja begitu. Ternyata juga kena karma mereka. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus di channel Hot dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.